Hai guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih di channel favorit kita bersama. Nah, setelah tadi pagi kita udah upload reaction dari trailer Wonder Woman 1984. Sekarang yang kedua, kita akan reaction trailer dari The Batman. Jujur di sini Dalasin cuma ngelihat sekilas saja, memang sengaja nggak ngelihat secara full karena agar kita reaksinya tetap alami. Tapi memang beberapa poin dan sekilas di Instagram kita juga lihat beberapa berita-berita menarik tentang The Batman ini. Dan ini juga trending di Twitter. Kalau kalian main Twitter, ini trending. Dan sejauh ini yang kita perhatikan, Robert Pattinson ini sangat berhasil memerankan The Batman yang katanya lebih dark dan sebagainya. Kita semakin penasaran dengan trailer The Batman ini. Kalau kalian sudah nonton, kalian boleh deh nonton lagi dan berikan pendapat kalian apakah ada detail-detail menarik yang kalian temukan dari trailer ini. Kalau kalian belum nonton, yuk bareng-bareng nonton di channel dari screen ini guys. Langsung saja kita tonton terlebih dahulu. Let's go. Suara. Oh, suara ini ya, lakban. Nomor lies. From your secret friend. Ada yang mati. Sepatu. Having a clue. Lies. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Untuk Batman. Yang meninggal orang penting guys. Wali kota. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? Anjir. Bener-bener. Catwoman. If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? Anjir. Avenger. This guy's crazy. You're part of this too. Oh, Batcave. How am I part of it? You'll see. 2021. Kok berkaca-kaca ya matanya ya ngeliat ini ya. Wah, keren. Wow. Keren banget guys. Kayak terharu gitu ya. Gak tahu kenapa. Keren. Jadi ini kayaknya memang tipe-tipe Batman yang dark, lebih dark lagi. Juga kabarnya kalau ini adalah Robert Pattinson adalah Batman, Batman-nya ini Bruce Wayne ini 2 tahun setelah dia menjadi Batman. Artinya ini masih labil-labilnya dan dia belum terlalu sesabar sekarang. Jadi memang penyebab kemarahannya itu pun belum terlalu mereda. Kalau yang di Justice League, kemudian yang di Batman vs Superman itu kan memang si Batman-nya udah dewasa, kemudian dan dia juga udah bisa menerima keadaan. Kalau yang ini belum, justru yang ini belum, karena memang inilah waktu-waktu terbaik dia, waktu balas dendam dan menyelesaikan misi-misi yang, dan intinya dia memang lagi jiwa mudanya guys, benar-benar muda. Dan wow, speechless guys, keren banget ya. Tapi kalau kita breakdown sedikit, jadi sekaligus saja kita breakdown tipis-tipis karena memang teaser. Ini pertama kali kita lihat ada suara lakban nih. Awalnya tadi mikir suara apaan ya, kayak lakban. Dan ini ada orang yang sedang melakban. Dikonfirmasi kalau ternyata ini adalah dari Riddler guys. Dari Riddler. Kayaknya The Riddler ya. Memang penjahat utamanya ada dari Riddler. Memang kita nggak ngelihat dia pakai jas hijau, topi hijau yang ada tanda tanya. Tapi memang ini
awal-awal kemunculannya juga sama kayak Batman sih sepertinya. Selanjutnya kita lihat, ini dia lihat yang dibunuh tadi, namanya kalau nggak salah wali kota namanya Mitchell Junior. Mitchell Junior ini si sang wali kota ini dibunuh oleh The Riddler. Ini lagi-lagi si Riddler ini ingin menyebabkan kekacauan. Nomor Lies ini nggak tahu mati apa enggak. Ya mati sih, kayaknya mati karena memang tadi kita lihat di akhir ada pemakaman si wali kota ini yang kacau. Nomor lain, jangan lagi ada kebohongan. Ini alih-alih si Batman ini intinya bukan cuma menunjukkan origin stories dari si Bruce Wayne sebagai Batman. Kayaknya lebih fokus juga dari teasernya ya. Kita lihat lebih fokus ke villain. Banyak villain-villain di sini yang terdapat di sini. Juga villain-villainnya baru muncul dan baru menyebabkan kekacauan. Dan ini brutal sih. Dan ini masih berhubungan sama kematian wali kota tadi. Banyak detektif juga. Jim Gordon kali ya ini ya. Oh, sepatunya Batman. Nah, kalau kita perhatikan di sini si Riddler ini ternyata setelah membunuh si Mitchell, si wali kota ini tadi, dia memberikan surat. Dan tadi tertuju tuh di Batman. Jadi untuk Batman, kalau di sini kita lihat, nah dia ngajak semua orang ini kayak terutama Batman untuk bermain dengan dia. Hanya Bruce Wayne dengan si Riddler, dan kita lihat saja nanti akhirnya gimana. Ini banyak sih. Kita disuruh memecahkan teka-teki. What does liar when dead? Nah, itu kita suruh jawab. Tuh, memang si Riddler ini memang sengaja kali ya untuk mancing si Batman ini untuk keluar, dan ini memang sengaja dibuat untuk si Batman. Kemudian juga kita lihat kalau kalian fokus juga di sini ternyata Bruce Wayne juga membantu si para polisi-polisi ini melihat kematian dari wali kota ini, guys. Dan menarik ya, di awal-awal kemunculannya justru dia juga bekerja sama dengan detektifnya. Ini keluarga dari wali kota kali ya, pemerintah. Dan di detik ini kita bisa ngelihat suasana Batcave di 2 tahun pertama dari Batman. Nggak secanggih seperti sekarang yang kalian lihat di Justice League dan sebagainya. Di sini cuman kebentuk kayak gudang di bawah tanah, kayak di bawah perusahaan Wayne Enterprise kali ya. Di sini kita cuma lihat ada layar-layar biasa dan ada motornya dan sendiri sih. Nggak tahu di sini di mana ya asistennya. Kok nggak ada, tapi di sini kita lihat dia lagi sendiri berjuang pakai motornya yang kita lihat di behind the scene juga pernah kita lihat. Dan ini masih di lokasi pemakaman si wali kota, si Mitchell Junior. Di sini lagi-lagi Riddler menyebabkan kekacauan. Nah, di sini kalau kita lihat dari orang yang disandra The Riddler untuk mengendarai mobil ini, di telapak tangannya itu kita lihat ada ponsel, dan di samping dadanya itu ada To The Batman. Jadi memang benar-benar tertuju ke Batman. Jadi kayaknya sampai di titik ini si Riddler ini udah mengetahui kalau Bruce Wayne ini ternyata adalah seorang Batman sejauh ini. Cuman dia pengen mancing supaya dramatis biar orang-orang tahu kalau memang Bruce Wayne ini adalah seorang Batman. Dan juga kalau kita perhatikan lagi, kalau kita lihat dari handphone yang digunakan itu berbentuk kayak iPhone ya guys, kayak iPhone 6 Plus atau iPhone 7 Plus. Nah, dari situ bukan sembarang, di situ kita bisa dapat clue kalau ternyata latar belakang dari film The Batman ini bukan kayak diberitakan sebelum-sebelumnya itu di tahun 90-an, di tahun 80-an atau di tahun-tahun di bawah 90-an lah. Ternyata latar belakang dari The Batman ini justru tahun sekarang guys, di masa-masa sekarang, di tahun 2000-an. Ini sekitar tahun 2012, iPhone 6 itu keluarnya di tahun 2015-an ya kalau nggak salah. Jadi sekitar masih tahun era sekarang untuk kejadian dari latar belakang dari film The Batman ini. Menarik kalau kalian teliti, ini sangat menarik guys. To The Batman. Tuh, memang Riddler-nya udah sengaja untuk buat kekacauan di sini. Nah, di sini kita akhirnya ngelihat Selina Kyle atau Catwoman yang sedang mencuri sebuah brankas. Bisa jadi ini adalah brankasnya Wayne Manor, jadi tempatnya si Bruce Wayne. Dan di sini akhirnya nanti kan dia bertemu dengan si Batman. Nah, kalau kita lihat sendiri, kita fokus di sini Catwoman ini belum menggunakan
kostum yang canggih secanggih sekarang atau secanggih film-film Batman sebelumnya. Dia cuma memakai kayak sebo, kayak penutup muka biasa, terus jaket kulit ala-ala, tapi yang menekankan di sini adalah kemampuan dia untuk mencuri dan juga kelincahnya dalam berkelahi, guys. Itu sih yang menekankan. Mungkin nanti dia dapat kostumnya dari The Batman kali ya, dibuatin. Nah, ini anehnya di sini memang tebakan kita ini adalah anak buah dari The Riddler. Tapi dari riasan wajahnya itu lebih identik ke Joker ya guys ya. Jadi di peristiwa The Batman ini Joker itu udah ada guys. Nggak tahu. Tapi yang jelas dari berita-berita yang kita baca sebelumnya bahwa film The Batman ini beda universe dengan film Batman Justice League dan Batman Superman Batman-nya Batfleck lah. Ini beda universe. Era sekarang juga, tapi beda universe dengan Batman sekarang. Jadi bisa jadi kita sangat mengharapkan kalau Jokernya Joaquin Phoenix masuk ke universe-nya si The Batman Pattinson. Kita berharap, siapa tahu aja guys. Yang jelas kalau dari riasan mereka ini, dari riasan mereka, wajah mereka dan mulut mereka diginiin itu memang menandakan bahwa Batman ini, Joker udah eksis di tahun-tahun ini. Oh ini kita kalau lihat si Bruce Wayne-nya ternyata nggak akrab-akrab banget sama polisi dan sebagainya. Jadi justru di sini Batman ini juga termasuk dibenci oleh polisi juga sih. Jadi dia di sini benar-benar dia bukan sebagai seorang pahlawan. Di tahun-tahun kedua dia menjadi Batman ini memang belum menjadi pahlawan seperti yang diidam-idamkan orang. Dia memang masih bersembunyi dan ala-ala orang-orang aneh lah yang memakai jubah malam-malam. Kita sendiri kalau ketemu orang pakai jubah malam-malam ngeri juga kan. Lanjut. Ini kayak Catwoman. Tuh apa yang gue bilang tadi, karena kenapa Joker udah eksis di sini, tapi memang mungkin belum hadir di sini. Riasan mereka itu terlalu identik loh dengan Joker gitu loh. Tuh. Kalau memang ini disengaja oleh The Riddler pada tahun itu, nggak terlalu identik ini kali. Tuh, dari mulutnya yang sepanjang gini itu identik sekali dengan Joker. Berarti masa-masa kejayaan Joker memang udah hadir di sini. Jadi nyambung banget sama universe-nya di Joker Joaquin Phoenix, di mana Joaquin Phoenix ini ketemu Jokernya ketemu sama Bruce Wayne yang masih kecil pada saat itu. Nah ini versi udah dewasanya. Jadi kita berharap banget semoga Joker Joaquin Phoenix ini satu universe dengan The Batman ini. Walaupun memang Joaquin Phoenix mengatakan kalau dia tidak mau melanjutkan filmnya di aliran-aliran superhero dan berkesinambungan dengan film-film superhero lain. Tapi kita siapa tahu guys, siapa tahu Warner Bros ini punya trik jitu untuk mengajak Joaquin Phoenix untuk kembali menjadi Joker lagi di film Robert Pattinson. Siapa tahu. Anjir. Ini adalah salah satu adegan, mungkin satu-satunya adegan terseram Batman ya dalam mengadili penjahat. Jadi ini benar-benar dibabak belur, nggak tahu ini mati apa enggak. Yang jelas ini pingsan sih udah pasti. Yang jelas ini dia sangat brutal, udah sangat marah di titik ini, dia sangat marah. Akibat si Riddler ini juga udah memprovokasi dia, memfitnah dia. Dan bakal seru banget sih kalau kita tunggu. Dan ini anjir. Kita sih sebenarnya memang dari Daily Screen sendiri ngerasa kalau seharusnya si Batman itu harusnya kayak gini, jangan terlalu menonjolkan sifat superhero-nya kan, karena memang Batman itu lahir dari kematian kedua orang tuanya guys. Dari sana jangan terlalu cepat dibuat film-film superhero lah. Kita benar-benar menunggu yang sisi-sisi proses dia sebelum dia menjadi superhero. Dan ini benar-benar film yang kita tunggu guys. Wow. Tadi setelah selesai nonton trailer ini, Daily Screen sampai berkaca-kaca. Hebat. Oh, yang mobil. Batmobile. Logo Batman dan juga bentuk kelelawarnya si Batman udah beda dengan Batman sebelumnya. Karena memang beda ya, setiap Batman itu memiliki bentuk logo kelelawar yang sedikit berbeda-beda. Dan ini lebih kayak gini. Wah, dan ini lagi-lagi Batcave-nya si Bruce Wayne di 2 tahun setelah dia menjadi Batman. Ini salah satu scene yang benar-benar favorit karena kita ngelihat bagaimana si Robert Pattinson ini benar-benar berhasil menunjukkan Bruce Wayne yang
penuh dendam, yang merasa tertindas karena memang hidupnya sial terus dari dia kecil orang tuanya dibunuh dan sampai besar pun dia masih diganggu-ganggu, dan sementara dia punya kekuatan, punya kekayaan dan punya kostum yang hebat. Di sini dia berjuang untuk mati-matian untuk membalas dendam, guys. Wow. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti selanjutnya kita akan review lagi. Ada beberapa trailer lagi yang perlu kita perlihatkan untuk kalian. Semoga kalian menarik dan tertarik. So, buat kalian juga mungkin yang pecinta Marvel, pecinta DC, kita libas habis guys. Nggak usah mandang ini Marvel, ini DC. Kita lihat semua, kita nikmati, kita dukung bareng-bareng perfilman superhero, termasuk juga superhero Indonesia, Gatot Kaca, Bumi Langit. Semoga semakin berjaya, channel kita makin banyak konten. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.